Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita belajar pelajaran 4, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, kalau kita sudah membahas tentang bulan Ramadan, pasti kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, agar dalam belajar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surah Al-Baqarah ayat 183. Mulailah dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kata kutiba ini artinya diwajibkan, berarti wajib bagi orang Islam, wajib bagi orang-orang yang beriman untuk mengerjakan puasa. Ketika ada kata-kata wajib, berarti kalau ditinggalkan akan mendapat dosa, dan jika dikerjakan akan mendapat pahala. Itu ya. Puasa di bulan Ramadan. Ikutilah percakapan dua orang yang sedang berteman berikut ini. Ferry, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Kenapa? Sapa Ali. Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan, saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang puasa. Baguslah. Tetapi, kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya. Tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa taala sayang sama saya. Lanjut Ferry. Nah, niatmu bagus sekali, Fer. Selama ini saya juga melaksanakan puasa penuh 1 bulan karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Timpal Ali. Nah, ada pertanyaan bagus. Mengapa kita harus berpuasa? Suatu waktu Ali pernah bertanya di dalam hati, mengapa ya Allah menyuruh manusia berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari, dan dengan niat tertentu. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Ayo, mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Puasa itu hadiahnya adalah takwa. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah telah menjanjikan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan predikat takwa. Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Nah, selanjutnya orang yang berpuasa harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya, tidak hanya menahan diri dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak seperti itu, nanti puasanya akan sia-sia. Puasa dalam bahasa Arab adalah saum atau siam. Artinya apa? Menahan diri dari segala sesuatu. Tidak hanya menahan makan minum, tapi juga menahan hawa nafsu dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Kalian juga harus sudah hafal niatnya ya. Selanjutnya, ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu 1. Berakal sehat. Orang yang gila atau hilang akal itu tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik atau belum dewasa itu tidak wajib berpuasa, tapi alangkah baiknya diajari terlebih dahulu untuk berpuasa agar ketika ia dewasa atau ketika ia sudah kuat berpuasa, maka dia bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang sehat, orang yang tidak lemah fisiknya itu wajib berpuasa. Tapi ketika sudah sepuh atau sudah tua dan fisiknya sudah lemah, boleh tidak puasa, tetapi wajib menggantinya dengan fidyah. Begitupun dengan yang sakit. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda.
sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Nah, caranya ada di sini ya. Lalu yang kedua, tadi yang pertama adalah syarat wajib, yang wajib berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa, yang menjadikan puasanya sah. 1. Islam. Sudah pasti orang Islam menjadi syarat sah puasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang yang gila, orang yang mabuk, itu tidak sah puasanya, walaupun dia berpuasa selama seharian penuh. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz. Artinya, dia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Dan nifas juga ya. Nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Nomor 5, yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Artinya pada bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan haji. Lalu selanjutnya rukun. Rukun puasa. 1. Niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar syirik. Yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu apa sih yang membuat puasa kita batal? 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid atau melahirkan. 4. Hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Guru, kumur-kumur batal tidak? Tidak batal. Tetapi kalau kumur-kumur kemudian sengaja ditelan, batal tidak? Batal. Lalu ada yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang puasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka dia pahalanya akan rusak atau berkurang. Contoh, berdusta. Berdusta berarti berbohong ketika berpuasa ya. Menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar. Apabila orang-orang tersebut melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.